Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas S1 Manajemen Angkatan 48 non-reguler yang beranggotakan 1 Setiawan, 2 Wahyu Hidayat, 3 Angga Bagus Kurniawan, 4 Arif Sukroni. Kami akan mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan dari kelas kami. Tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pertanyaan pertama dari kelompok 1. Kenapa akhlak menjadi simbol harkat dan martabat seorang muslim? Manusia memiliki kehormatan dan kemuliaan, nilai intrinsik yang tak ternilai. Dan karena itu, manusia tidak boleh diukur dengan harga. Dari perspektif Islam, bisa juga diketahui bahwa kemuliaan atau kehormatan manusia bersifat mutlak, tanpa harus melihat perbedaan ras, golongan, umur, warna kulit, kekayaan, status sosial, jabatan, atau jenis kelamin. Sehingga dalam cakupannya, harkat dan martabat perlu adanya akhlak yang masuk ke dalam setiap individu, guna menjaga dan melindungi dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi individu tersebut, dapat dari luar maupun di dalam individu itu sendiri. Pertanyaan berikutnya masih dari kelompok 1. Bagaimana cara mendidik anak agar mempunyai sifat akhlakul karimah? Cara mendidik anak agar mempunyai sifat akhlakul karimah atau akhlak yang baik diantaranya pertama, anak-anak harus diberi pemahaman akan akhlak terpuji dan akhlak tercela, dan diberi pengertian akan konsekuensi ketika berbuat baik maupun berbuat buruk. Kedua, bimbinglah anak-anak kita dengan keteladanan. Yang ketiga, bimbinglah anak-anak kita dengan pembiasaan, yaitu dengan dilatih kesehariannya untuk berbuat baik. Pertanyaan berikutnya dari kelompok 2. Sebut dan jelaskan pengertian akhlak menurut para ahli. Ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan pengertian akhlak sebagai berikut. Menurut Ibnu Maskawai, akhlak merupakan keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran dan perencanaan. Kedua, menurut Al-Ghazali, akhlak adalah sifat tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dilakukan tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan. Yang ketiga, menurut Rosihan Anwar, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa melalui pertimbangan dan pilihan terlebih dahulu. Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3, apakah media informasi yang banyak masuk ke Indonesia mempengaruhi etika, moral, dan akhlak seseorang? Bagaimana cara menyikapi permasalahan tersebut? Jawabannya adalah hal tersebut sangat mempengaruhi karena seperti yang kita ketahui, media informasi masih banyak hal yang bersifat negatif tersebar secara bebas dan dapat dilihat dari semua orang sehingga akan sangat mempengaruhi akhlak, etika, dan moral seseorang, apalagi jika seseorang tersebut masih kurang fondasi agama, tentu saja akan sangat berbahaya. Beda halnya dengan hal yang bersifat positif yang bisa kita ambil pelajaran dan dapat kita ambil hikmahnya. Sikap kita seharusnya selalu menjauhi informasi yang bersifat negatif. Penggunaan media informasi sebaik mungkin ambil sesuatu yang bermanfaat dari media informasi tersebut. Pertanyaan dari kelompok 3, apa peran dan fungsi akhlak dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah akhlak yang baik atau al-khalaqul al-mahmudah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan akhlak tersebut kita menyeimbangkan antara akhlak yang baik dengan akhlak yang buruk pada perbuatan manusia. Islam mengingatkan suatu masyarakat yang berakhlak mulia. Akhlak mulia ini sangat ditekankan karena di samping akan membawa kebahagiaan bagi individu, juga sekaligus membawa kebahagiaan bagi masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, bahwa akhlak utama yang ditampilkan seseorang tujuannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Menjawab pertanyaan dari kelompok 4, jelaskan hubungan akhlak dengan tasawuf. Jawabannya adalah tasawuf dan ilmu akhlak memiliki hubungan yang tumpang tindih antara satu dan lainnya. Hubungan antara tasawuf dan ilmu akhlak sendiri dapat dijelaskan melalui maknaan dari kedua ilmu tersebut. Secara garis besar, tasawuf yang bertujuan mencapai kesucian hati untuk mencapai kedekatan dengan Allah.
akan dengan sendirinya membentuk suatu kepribadian yang berakhlak mulia. Akhlak sendiri menjadi hal yang penting dalam ilmu tasawuf. Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya akhlak menjadi pengatur hubungan antara sesama manusia, sedangkan tasawuf menjadi pengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 5, apakah ilmu tasawuf itu penting? Jawabannya adalah ilmu tasawuf sangat penting dalam membentuk kepribadian seseorang muslim, karena merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak menyadari bahwa hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan masih ada orang lain yang perlu diperhatikan sebagai sarana untuk tercapainya kesejahteraan bersama. Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 5, mengapa ilmu pengetahuan sangat penting dalam menumbuhkan nilai moral masyarakat Islam? Jawabannya adalah karena ilmu pengetahuan yang di dalamnya terdapat suatu tindakan mendidik dan diperuntukkan bagi generasi-generasi selanjutnya, yaitu untuk membentuk menyempurnakan diri secara terus-menerus dan melatih diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Bentuk nyata dari pembentukan karakter ialah memberi nilai moral atau rasa hormat yang sejalan dengan agama dan tradisi leluhur kepada generasi penerus, yaitu kebaikan, kesetiaan, dan perilaku sejalan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat Islam. Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 7, apa yang terjadi jika seseorang tidak memiliki akhlak yang baik? Jawabannya adalah tanpa akhlak yang baik, tentu saja orang akan mudah terjerumus dalam hal-hal yang buruk, karena akhlak juga berfungsi sebagai benteng yang melindungi kita dari berbagai macam godaan. Misalkan, orang berilmu tapi tidak berakhlak baik tak akan pernah lepas dari godaan. Salah satu yang paling sering menghantui adalah kesombongan. Orang yang berilmu cenderung mengira dirinya sudah tahu segalanya, merasa kebenaran hanyalah apa yang keluar dari mulutnya. Contoh yang lain, orang yang tidak berakhlak baik tentu saja kurang menghormati orang lain, baik kepada orang yang lebih tua maupun kepada orang yang tidak dikenal sekalipun, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Pertanyaan berikutnya yaitu, apa hikmah mempelajari akhlak? Hikmah mempelajari akhlak diantaranya: 1. Mengetahui perilaku mana yang termasuk dalam perilaku terpuji dan perilaku yang bukan terpuji. Kedua, mengetahui manfaat dari perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, termotivasi untuk selalu berperilaku terpuji dalam kehidupan. Keempat, terhindar dari perilaku yang tidak terpuji. Yang kelima, menjadi pribadi yang mulia dan dipandang baik di kalangan masyarakat. Selanjutnya, apa dasar kewajiban kita untuk berakhlak mulia? Perlu kita ketahui, dasar kewajiban berakhlak mulia adalah Al-Quran dan hadis. Akhlak mulia merupakan salah satu perintah dalam ajaran agama Islam. Perintah berakhlak mulia banyak sekali dalam Al-Quran dan hadis, dan itu menjadi dasar semua orang untuk berakhlak mulia. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83, Bismillahirrahmanirrahim. La ta'buduna ilallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masyakini wa qulu linnasi husna. Artinya, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Dan hadis tentang akhlak yaitu, innallaha karimun yuhibbul karama wa ma'aliyal akhlaqi wa yubghidu sifsafaha. Artinya, sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia, serta membenci akhlak yang rendah atau hina. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pertanyaan selanjutnya, dalam macam-macam akhlak di PPT kelompok kami, apa yang dimaksud kontrol ilahiyah? Kontrol ilahiyah adalah segala sesuatu yang bersumber dari kebenaran tertinggi, yang datangnya dari Tuhan. Dalam hal ini berarti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, akhlak yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhlak yang buruk atau tercela itu datangnya dari nafsu
yang bersumber dari setan atau bukan dalam kontrol ilahiyah. Berikutnya, bagaimanakah kaitan iman dengan akhlak seseorang? Akhlak dan iman adalah bagian dasar atau pondasi dalam kehidupan manusia. Tidak akan muncul akhlak yang baik bila tanpa iman. Begitupun tidak akan sempurna keimanan jika tanpa akhlak yang baik. Untuk itu, akhlak dan keimanan tidak dapat dipisahkan sendiri-sendiri. Semuanya sangat bergantung dan saling mempengaruhi. Demikian video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami dari kelompok 6 kelas S1 Manajemen Angkatan 48 non-reguler mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.